Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan PI 3K. Kalau digerakkan itu kedengaran, yang pasti pasien akan merasakan sakit sekali. Jadi kalau ada luka, kita stabilkan dengan spalak. Kita stabilkan pada spalak. Jadi misalnya lukanya pada lengan bawah, kita letakkan spalak pada dua sendi, antara sendi sini sama sendi sini. Jadi kalau di sini lukanya, spalaknya ditaruh di sini. Kalau di kaki juga, jadi antara dua sendi. Jadi ini misalnya kalau lukanya luka patahnya itu tertutup ya. Jadi kalau luka patahnya terbuka sama tadi kita kompres dulu supaya perdarahannya hilang. Tapi kalau luka patahnya tertutup langsung di spalak saja. Satu juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Terus diikat. Diikatnya bisa pakai kasagulung, tapi kalau misalnya ya kalau darurat atau bisa pakai mitela juga. Ya, diikatnya itu 2 kali. Kalau di tangan. Setelah itu kita hubungi paramedik untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Ya, oke. Bagaimana kalau ada pasien dengan kecelakaan kerja terus ada gejala sistemik, misalnya pasiennya itu tidak sadarkan diri tiba-tiba atau sesak secara tiba-tiba, jadi pingsan. La ilaha illallah. ya kalau misalnya La orang ilaha kecelakaan, illallah. tiba-tiba atau dia tiba-tiba tidak Halo. pertama itu kita amankan posisi sekitar. Jadi misalnya kalau di tengah jalan kita amankan posisi sekitar, terus kita panggil bantuan. Misalnya orang terdekat, pertama itu kita periksa kesadarannya. Pak, bangun Pak. Nah kalau dia misalnya tidak ada responnya, kita periksa nadinya. Eri. Elai kolong. Singapon. Jadi periksa nadinya itu bisa di leher, bisa di tangan, tapi kalau di leher itu lebih cepat. Kita periksanya 5 sampai 10 detik. Harus ditahu apakah ada nadinya atau tidak. Kalau tidak ada nadinya, langsung kita lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Atau biasa juga disebut dengan CPR, cardiopulmonary resuscitation. Jadi pertama itu CPR itu dilakukan Buka baju, ipot kuis. Ya. Tapi yang pertama itu harus kita tidak boleh tolong sendiri pasien, harus ada orang di sekitar Kak. Jadi harus panggil orang kalau ada pasien tidak sadar begini. Jadi yang satu itu orang itu disuruh untuk menelpon nomor emergensi 119 atau nomor emergensi yang diketahui di sekitar sini supaya untuk mendapatkan penolongan lebih lanjut. Jadi ini hanya pertolongan segera supaya karena kematian otak itu kalau tidak mendapatkan darah hanya dalam 5 menit kematian otak bisa terjadi. Jadi harus dilakukan CPR pijat jantung secara cepat apabila tidak ada nadinya. Kalau ada nadinya, kita periksa lidahnya jatuh ke belakang atau ada yang mengganjal saluran pernapasannya. Tapi kalau tidak ada nadinya, langsung kita lakukan CPR.
Jadi CPR itu dilakukan di dada sebelah tengah sini, pas tulang dada, telapak tangan bagian atas, yang belakang, yang kiri, terus yang dominan yang lain. Jadi bentuknya begini. Siku harus lurus, terus punggung juga harus lurus, dan yang goyang itu bukan sikunya begini, tapi punggangnya. Ya. Jadi harus begini cepat. Dia itu frekuensinya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi bisa ganti-ganti orang, misalnya setiap 2 menit ganti lagi. Jadi dilakukan secara cepat 100 sampai 120 kali per menit. Tapi kita juga harus perhatikan pengembangan dada pasien. Jadi kalau dilakukan CPR harus ada pengembangan dada pasien. Setelah misalnya setiap 2 menit kita periksa lagi nadinya pasien. Nah kalau sudah ada, kita periksa napasnya pasien, apakah ada napasnya atau tidak ada. Nah kalau misalnya sudah ada nadinya, kita berikan ke posisi recovery sambil menunggu bantuan medis datang untuk dilakukan penanganan selanjutnya. Ya, pada saat PCR juga bisa kita tambahkan dengan mouth to mouth, atau kita bisa berikan pernapasan buatan juga. Jadi 30 kali kita lakukan CPR, kita lakukan juga pernapasan mouth to mouth 2 kali. Setiap 30 kali kompresi kita lakukan pernapasan mulut 2 kali. Ya mungkin begitu. Terus cara evakuasi pasien, misalnya kapan harus dipindahkan atau kapan tidak boleh dipindahkan. Jadi kita harus perhatikan keadaan pasien. Jadi yang tidak boleh dipindahkan itu kalau ada cedera leher. Cedera leher misalnya ada memar-memar di lehernya atau ada perdarahan di kepalanya, itu tidak boleh digoyangkan sama sekali lehernya. Ya, jadi kalau misalnya ada cedera leher, kita harus berikan pengganjal di samping kanan sama kiri lehernya. Ya, begitu mungkin.